Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Bhinneka dan salam persatuan. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam bagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel YouTube Kartika and Associate Law Firm dengan saya Al-Qadir Rahman dan rekan saya Ajeng Aurelia Kirunisa. Ya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai tema yang memang agak sedikit familiar belakangan ini, yakni terkait kenakalan developer terhadap pembeli atau calon pembeli dan bagaimana kita mengatasi dan bagaimana cara pencegahannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, perlu ada kesepahaman antara kita apa itu developer. Developer menurut pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan menyebutkan bahwa developer adalah perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya. Dan itu adalah pengertian developer menurut peraturan perundang-undangan. Ya, biasanya developer kita kenal dengan sebagai pelaku pembangunan, baik itu perumahan, satuan rumah susun dan sebagainya. Namun kali ini kita akan mencoba mengkhususkan pembahasan materi mengenai sektor perumahan. Nah, hal yang menarik sebenarnya sering kali dari mulai teman sejawat ataupun keluarga bertanya, sebenarnya dalam dunia hukum ini ada nggak sih tips and trick untuk menghindari kecurangan-kecurangan atau kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh developer. Nah, mungkin Bu Ajeng ada tips and trick terkait hal tersebut. Bagaimana sih kita sebelum kita membeli unit rumah yang kita sukai, kita berminat, tapi kayaknya agak kurang yakin nih dengan developer tersebut. Ada nggak sih kita bisa melakukan profiling misalnya, atau melakukan pendekatan-pendekatan tertentu? Mungkin Mbak Ajeng ada tips atau saran? Oke, mengenai tipsnya nih, pertama kita harus melakukan cek dulu profiling dari pengembang atau developer tersebut. Apakah developer itu baik, berintegritas, dan terdaftar di kementerian terkait. Pertama kita bisa melakukan pengecekan melalui sistem SIRENG, yaitu sistem registrasi pengembang, di mana nantinya bisa diakses melalui www.sireng.pu.go.id. Lalu nanti bisa dipilih bisa memilih NPWP pengembang, ID pengembang atau nama pengembang. Selanjutnya dapat dimasukkan keyword dan klik pencarian. Nantinya dalam website tersebut akan terdapat hasil mengenai informasi dari pengembang tersebut. Apakah pengembang itu termasuk dalam asosiasi apa, bagaimana status dari pengembang tersebut, dan nama dari pengembang tersebut. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan pengecekan di situs Sikumbang. Nanti akan ditampilkan di bawah ini. Situs Sikumbang ini nantinya bisa kita pilih berdasarkan pertama pilihan provinsi, pilihan kabupaten, kecamatan, dan asosiasinya. Lalu kita klik tombol cari, nantinya akan muncul informasi mengenai perumahan tersebut, seperti spesifikasi unit rumah, seperti foto atau ketersediaan unit rumah di perumahan tersebut. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui bahwa developer itu baik, berintegritas, dan terdaftar di kementerian terkait, kita akan melakukan suatu PPJB tentunya. Nah, apa sih PPJB ini Pak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021? Ya, memang pada umumnya ketika memang kita sudah tertarik terhadap unit rumah tersebut, sudah melakukan profiling terhadap developer melalui situs SIRENG dan Sikumbang tadi, langkah selanjutnya adalah melakukan perjanjian pengikatan jual beli, yang mana berdasarkan pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Perubahan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tentang penyelenggara perumahan dan kawasan pemukiman, menyatakan bahwa ini yang sering kali pembeli tidak mengetahui, dan sering kali developer melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar peraturan pemerintah. Padahal di peraturan pemerintah sudah diamanahkan bahwa PPJB harus dilakukan di hadapan notaris, yang mana nantinya bisa mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
Tapi banyak kali yang sering terjadi di lapangan bahwa PPJB itu dilakukan di bawah tangan. Ini yang jadi permasalahan. Jadi ada insight baru buat teman-teman sekalian, ketika melakukan jual beli rumah, minat terhadap suatu unit rumah, ketika akan melakukan perjanjian pengikatan jual beli harus di hadapan notaris, seperti itu. Betul sekali. Sudah kita ketahui bahwa PPJB itu memang dilakukan di notaris ya, di hadapan dan dibuat dengan akta notar. Nah, tadi kita sudah mengetahui mengenai pengertian dari PPJB. Nah, PPJB ini biasanya dilakukan ketika pembeli itu sudah membayar uang muka atas rumah tersebut kepada developer atau pengembang. Selain itu, kita masih memiliki waktu 7 hari untuk melakukan review atau membaca kembali apakah ada pasal-pasal dari perjanjian tersebut yang memberatkan kita nih sebagai pembeli gitu, atau apakah ada pasal penipuan di dalam perjanjian tersebut. PPJB tersebut harus ada isi ketentuan dari peraturan perjanjian pengikatan jual beli kan? Betul sekali. Nah, ketentuan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1976 tentang penyelenggara perumahan dan kawasan pemukiman, yaitu sebagai berikut. Nah, dari 11 ketentuan yang sudah ada, yang harus ada di dalam PPJB, developer itu juga harus memiliki kepastian. Memiliki kepastian apa yang ditawarkan kepada pembeli sebelum melakukan pemasaran dan sebelum penandatanganan PPJB. Selanjutnya adalah terkait kepastian yang harus dipersiapkan oleh developer selagi dalam masa pemasaran adalah sebagai berikut. Dan dalam melakukan PPJB, paling sedikit developer harus memastikan hal-hal sebagai berikut. Setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan dari PPJB yang berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, tentunya pengembang tersebut harus menunjukkan salinan izin mendirikan bangunan atau yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja telah diubah menjadi persetujuan bangunan gedung kepada pembeli. Selain itu, pengembang juga harus menunjukkan salinan dari sertifikat hak atas tanah dari pengembang, baik itu SHGB, sertifikat hak guna bangunan, atau sertifikat hak atas tanah lainnya kepada pembeli. Selanjutnya, dari PPJB tersebut, setelah dilakukan penandatanganan PPJB, maka akan dilakukan AJB atau akta jual beli. Ya, ketika sudah dilakukan PPJB dan memang sudah ada review terhadap PPJB tersebut dan memang developer sudah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam proses PPJB, yakni menunjukkan izin dan sebagainya, tentu setelah adanya pelunasan itu lanjut kita masuk ke dalam tahap akta jual beli sebagai salah satu dokumen bukti atas peralihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, AJB ini pun sama dengan PPJB, konsepnya harus dilakukan di hadapan notaris. Seperti itu, Bu Ajo. Ya, setelah pembahasan PPJB dan AJB tadi yang memang keduanya harus dilakukan di hadapan notaris, dan juga kita membahas tentang apa sih hal-hal ideal yang harus dilakukan pembeli dan developer terkait PPJB dan AJB ini. Tentu di lapangan prakteknya sangat berbeda dengan apa yang dituliskan di peraturan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Nah, dari Pak Kadri sendiri, apakah pernah atau ada contoh kasus seperti apa? Dari pengalaman pribadi saya. Iya, betul. Kebetulan beberapa bulan lalu memang saya sempat memiliki keterkaitan dengan permasalahan developer adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan contoh kasus tersebut tuh penipuan apa aja sih Pak yang sudah dilakukan oleh developer ini? Kalau lihat dari analisis kasusnya, memang penipuan yang dilakukan oleh developer ini terdapat dua unsur sebenarnya. Yang pertama adanya wan prestasi, yang kedua adanya memang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh developer tersebut. Mengapa dikatakan wan prestasi? Karena yang pertama dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut kan memang sudah ditentukan tanggal
tanggal serah terima. Tetapi pada saat hendak melakukan serah terima ternyata terdapat banyak beberapa kerusakan di unit rumah yang memang tidak bersesuaian dengan apa yang dijanjikan dalam PPJB. Nah, itu yang pertama. Itu menyalahi pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, setelah mengetahui terdapat banyak kerusakan, banyak unit-unit yang memang tidak bersesuaian, maka si pembeli ini kemudian melakukan pemeriksaan terhadap izin dari unit rumah tersebut yang tentunya bertautan dengan izin developer tersebut. Nah, ditemukan ternyata izin PBG atau dulu yang sebelum rezim Cipta Kerja ini ada, kita mengenal dengan izin mendirikan bangunan atau IMB. Itu tidak ada. Dan kebetulan karena memang rumah dari pembeli ini berada dalam letak geografis yang harus diatur oleh peraturan bupati, peraturan daerah di kota X tersebut, kita harus itu mengenai sempadan sungai. Nah, kita lihat ternyata unit rumah tersebut terhadap sempadan sungai tidak bersesuaian dengan peruntukannya. Nah, itu kan menyalahi itu kan suatu unsur perbuatan melawan hukum, yakni 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ada dua unsur di sana yang dilanggar oleh developer. Jadi ada unsur wan prestasi, ada unsur perbuatan melawan hukum, seperti itu. Kita tidak ingin hal ini terjadi dengan keluarga kita atau teman sejawat. Tapi bagaimana kalau memang itu harus terjadi dengan kita? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, berkaitan dengan dua unsur yang tadi, itu pasti akan melalui jalur litigasi yang mana harus diselesaikan di pengadilan negeri setempat, di mana tempat objek unit rumah tersebut berada. Kita bisa memilih unsur mana yang lebih kuat, antara wan prestasinya kah atau perbuatan melawan hukumnya. Dan itu kan di litigasi, maksudnya di pengadilan. Hal tersebut pun bisa dilakukan apabila kita sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap ketidaktersediaan izin dari developer dan mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap keterlambatan perbaikan unit rumah yang sudah diperjanjikan. Kita bisa menempuh namanya proses mediasi dengan instansi-instansi yang terkait ataupun developer tertentu. Seperti itu sih, Mbak. Iya, betul sekali. Saya juga setuju dengan Pak Kadri ya. Nah, nantinya nih, putusan dari gugatan wan prestasi atau PMH tersebut dapat dilakukan pembatalan PPJB. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, pembatalan PPJB itu dapat dilakukan atas kesepakatan antara pengembang dengan pembeli. Yaitu pertama bisa dituangkan dalam akta notaris, yang tentunya oleh notaris dan di hadapan pejabat notaris. Nah, selanjutnya dapat juga dibatalkan dengan melalui gugatan wan prestasi atau gugatan PMH, yang mana nanti putusan tersebut amarnya menyatakan pembatalan dari PPJB antara pengembang dan pembeli tersebut. Nah, setelah dilakukan pembatalan nih, kita juga dapat mendapatkan ganti kerugian dari pengembang. Nah, ini kita diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata dan sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di pasal 4 ayat 8 yang diatur lagi lebih spesifik di pasal 22H Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut. Ya, terkait mengenai pembatalan dan ganti kerugian, memang harus diperjuangkan bagi pembeli, yang mana merupakan itu adalah haknya, sebagaimana diuraikan dalam paparan tadi. Hingga pada akhirnya kita sampai pada uraian materi terakhir tentang materi kita pada hari ini, yakni terkait penipuan atau kenakalan yang sering kali dilakukan oleh developer terhadap pembeli atau calon pembeli, dan bagaimana calon pembeli atau pembeli ini mengantisipasi dan bagaimana calon pembeli atau pembeli mencegah hal tersebut. Yang salah satunya tadi telah dijelaskan di video kali ini dengan melakukan profiling terhadap developer tersebut di situs Sireng ataupun Sikumbang, dan juga secara rinci melihat isi-isi dari PPJB apa saja yang menjadi klausul dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Baik, selain itu, hak kita juga sebagai pembeli atau calon pembeli juga mempunyai hak untuk ditunjukkan salinan IMB atau persetujuan bangunan gedung dan sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan dari pengembang tersebut. Nah, yang selanjutnya, jika memang dilakukan penipuan oleh developer, maka dapat dilakukan pembatalan dari pembeli dan pengembang tersebut melalui putusan pengadilan, gugatan, ataupun berdasarkan kesepakatan para pihak melalui akta notaris. Yang selanjutnya, pembeli atau calon pembeli tersebut dapat mendapatkan ganti kerugian dari pengembang atau developer tersebut. Ya, demikian pembahasan materi terkait penipuan yang dilakukan oleh developer terhadap pembeli dan calon pembeli. Semoga apa yang telah kita paparkan dan uraikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ladang ilmu bagi para pendengar ataupun para penonton sekalian di Kartika and Associates Law Firm. Nantikan video-video selanjutnya yang mana kita akan mencoba mengedukasi berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang akan diuraikan dengan cara-cara yang simpel dan sederhana. Terima kasih.